Nah, ini ada contoh soalnya, ruang vektornya. Ini ada contoh soal, teman-teman. Jadi contoh satu, ruang vektor 0, gitu. Misalkan V tadi dari objek yang dilambangkan dengan 0. Yang didefinisikan berarti 0 tambah 0, 0. Dan K0 adalah 0. Ya kan, berarti K. Tadi kan kita sudah sepakat gitu kan. Berarti kalau vektor 0 itu berarti vektor yang memuat angka 0, 0, 0 sama 0 gitu. Karena kita kalau 01 sama 02, ini kita tidak bisa memastikan gitu. Ini 0, 102 nih kan satu angka aja. Satu angka itu 0 gitu, teman-teman. Ya kan? Dan ini dia tidak terletak dimanapun. Kalau ada sebuah koordinat nih teman, koordinat X sama Y, ya koordinat X sama Y, kalau dia 0,0, dia kan terletaknya di satu titik. Kalau dia, nih kan, kalau dilambangkan garis, nih, ini adalah 0. Kalau dia, kalau dia angkanya sama, misalkan 2,2 gitu, berarti untuk Y-nya itu 2, X-nya itu 2, berarti sini 2, sini 2. Berarti dia terletak di dua titik yang berbeda, teman. Berarti di sini titiknya. Titik 2,2 di sini. Tapi kalau 0102 ya tetap di sini teman-teman. Jadi cukup nolnya saja karena dia terletak di titik yang sama itu. Mau itu dia min 0 kek, mau itu dia plus 0 kek, semuanya sama kek. Berarti kenapa dia hanya ditulis 0 saja? Kenapa nggak 0102? Jadi kita bisa tahu bahwasannya 0 kayak gini ya. Nggak bisa teman. Karena 0 itu adalah di mana menunjukkan bahwasannya titiknya tuh tetap gitu, nggak bisa kita buat menjadi ada 0102 itu teman-teman. Berarti untuk kali ini kita cukup menuliskan saja K0. Jadi sebuah angka berapapun, skalar apapun ketika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0 gitu ya. Angka berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya 0 begitu. Oke. Nah, contoh 2, Rn adalah ruang vektor. Kita tahu bahwasannya Rn ini adalah jumlah vektornya, ya kan? Oke, kita tahu bahwasannya maksudnya R ini jumlah vektor di sini teman-teman. Nah, ini jumlahnya di sini. Dan ketika misalkan n adalah sorry, R ini adalah jumlah vektor. Maaf. Berarti U ditambah V itu U1, U2 sampai dengan UN, V1 sama V2 sama dengan Vn. Nah, kenapa ditambah dengan UN sama Vn ini? Bahwasannya kita tidak tahu nanti U-nya ini akan menjadi berapa gitu, apakah 1,3,5,7 gitu, atau kita bisa ambil kesimpulan berarti U ini kita ambil coba U1, U2, U3, kita kan tidak tahu ya di soal akan ada berapa U sampai berapa UN gitu atau Vn, berarti kita bikin saja UN di sini, berarti untuk penjumlahannya U1 tambah V1 seperti ini, U2 ditambah V2 seperti ini, lalu titik-titik tambah dengan titik-titik jadi seperti ini ya kan, lalu UN tambah dengan VN hasilnya seperti ini gitu, seperti penjumlahan tadi yang sudah kita jelaskan dari definisi yang kedua dan ketiga. Lalu ada KU. KU ini adalah sebuah vektor yang dimana kalau kita tahu bahwasannya KU ini itu berarti K dikali dengan U1, U2, U3 gitu. Ini harusnya ada sebuah K ya teman-teman di sini ya. Mungkin saya lupa untuk menambahkan bahwasannya KU ini adalah K dikali dengan U1 sampai N gitu. Oke, teman-teman. Berarti ada contoh-contohnya untuk contoh yang kedua dan satu. Lalu contoh yang ketiga, ruang vektor dari 2 kali 2 matriks. Nah, dari sini kita mampu bisa menyimpulkan bahwasannya sebuah vektor yang tadi satu udah tadi. Ini sebenarnya kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Menjadi sebuah bentuk matriks 2 kali 2. Seperti itu. Nah, oke. Ketika U itu dia ada 2 kali 2, berarti dia matriksnya itu akan ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Oke, berarti kita jumlahkan saja seperti penjumlahan matriks pada umumnya. Jadi U11 dengan V11 nih hasilnya. U12 sama U12 nih hasilnya. U21 sama V21, U22 sama V22. Nah, kira-kira seperti ini ya, udah betul. Lalu untuk KU, berarti K dikali U, berarti tinggal kita kalikan masuk kan. K masuk sini, ini kali ini kali ini, kali ini.
hasilnya seperti ini. KU11 bla 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 sampai K22 gitu. Nah, lalu himpunan yang bukan ruang vektor ini. Ini maksudnya apa sih? Berarti ada salah satu aksioma yang tidak akan terpenuhi gitu. Kita akan membuktikannya ya, apakah ada sebuah aksioma yang tidak terpenuhi gitu. Oke, misalkan V sama dengan R2 dan tentukan operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Oke. Nah, jika U adalah U1, U2 dan V adalah V1, V2, kemudian tentukanlah U tambah V. Oke, ini udah betul ya teman-teman. U tambah V seperti itu jumlahannya. Dan jika K adalah bilangan real, maka tentukan KU1 sama koma 0. Nah, ini udah ada clue-nya, teman. Nah, jika U itu adalah 2,4 dan V adalah min 3,5 dan skalarnya 7, maka U tambah V adalah 2 tambah min. Nah, kita tahu ya, U tambah V berarti 2 tambah min 3, dan ini 4 ditambah 5, hasilnya ini. Ini adalah 1,9. Sedangkan KU itu adalah ini teman-teman. KU itu adalah sebuah K dikalikan dengan sebuah skalar dikalikan dengan vektor U gitu. Berarti untuk KU di sini yaitu ini kan KU 1,0, kita tahu bahwasannya hasilnya adalah sebuah skalarnya 7 dikali dengan U1. U1-nya 2. Berarti 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Nah, sekarang mengapa himpunan ini bukan ruang vektor gitu? Kenapa himpunan ini bukan ruang vektor? Gitu. Nah, kenapa ruang ini bukanlah ruang vektor? Karena ketika kita akan membuktikan sebuah aksioma, berarti ada salah satu aksioma yang tidak terpenuhi gitu. Teman-teman coba lihat di sini nih, ya kan? Kita tahu bahwasannya definisi yang tadi, teman-teman. Definisi yang tadi, definisi yang ke-6, jika K adalah sembarang skala dan U adalah sembarang, maka KU ada di V gitu. Sedangkan kita mengetahui bahwasannya diketahui di sini mana ya? Nah, diketahui di sini bahwasannya U itu adalah U1 sama U2, teman-teman. Berarti untuk K dikali U ini seharusnya yaitu adalah K sama dengan berarti berapa nih? KU1 sama KU2 gitu. Nah, kalaupun dia seperti ini, berarti U2 di sini itu adalah 0. Gitu kan, teman-teman. U2 di sini berarti 0 kan? Berarti sebuah skalar berapapun dikalikan dengan 0, itu hasilnya akan 0. Dan ini juga terbukti juga pada definisi yang ke definisi berapa ya? Definisi yang ke nih, pada di sini. Nah, pada contoh ruang vektor 0 ini kan berarti K0 itu adalah 0 gitu. K dikalikan dengan 0 itu adalah 0. Ini yang ini, teman-teman. Oke, maaf. Nah, yang ini ya. K0 itu adalah 0. Berarti ketika itu sudah dibuktikan bahwa itu, maka berarti kita bisa dapat menyimpulkan bahwasannya U2-nya itu 0 gitu. Nah, kita sudah tahu bahwasannya U2-nya itu adalah 0, maaf. U2-nya itu adalah 0. Berarti jika U2-nya itu adalah 0, kita coba buktikan aksioma yang ke-10 gitu tuh. Aksioma yang ke-10 itu mengatakan bahwasannya ketika 1 dikalikan U1 2, itu hasilnya berapa? U1 sama 2 ya enggak? Nah, yang berarti ketika kita mencoba mengkalikan sebuah KU tadi, ini kan, kita ada dapat bahwasannya U1 sama nih, duanya itu adalah 0. Hitungannya adalah U-nya. Oke. Nah, untuk soal ini teman-teman, bahwasannya untuk membuktikan aksiomanya ini, ya kan, sebuah K, skalarnya itu adalah satu, teman-teman. Skalarnya itu adalah satu. Kalaupun K dikali U hasilnya seperti ini, untuk aksioma yang ke-10 ini harus bisa bahwasannya satu nih skalarnya ini itu adalah K dikali U1, K dikali U2. Harusnya K dikali U1. K dikali ini mana skalarnya itu adalah satu. Sedangkan untuk membuktikan aksioma yang ke-10
Ketika U2-nya itu adalah 0, teman-teman, berarti 1 dikali dengan U1, hasilnya U1. 1 dikali dengan 0, U2-nya 0, hasilnya ada. Apakah itu dia sama dengan U1? Hasilnya tidak sama. Nah, karena hasilnya tidak sama ini berarti untuk yang ini adalah bukan ruang vektor gitu. Karena tidak sama gitu. Ketika kita membuktikan yang kiri ini adalah sebuah aksioma yang ke-10, kita tahu bahwasanya skalarnya itu 1, dan dari soal kita juga dapat menentukan bahwasannya U2 itu adalah 0. Ketika kita masukkan ke rumus, skalarnya itu kita coba 1, 1 dikali U1, kali U2, dan 0. Tidak sama dengan kanannya. Gitu teman-teman. Berarti untuk hal ini, itu bukan ruang vektor, karena untuk aksioma yang 10 tidak terbukti. Nah, langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, salah satu aksioma saja tidak berlaku, maka itu bukanlah ruang vektor. Ya teman-teman? Nah, lalu selanjutnya ini adalah ruang vektor yang tidak biasa. Maksudnya apa tuh ruang vektor yang tidak biasa? Jadi ruang vektor yang tidak biasa itu adalah ruang vektor yang sejumlahnya itu tidak biasa, teman. Kan? Jadi kalau U tambah V tadi kan U1 tambah V, U1 tambah V2 gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau di sini didefinisikan bahwasannya U tambah V itu U kali V. Kalau K dikali U berarti U pangkat K. Jadi ini vektor yang tidak biasa gitu. Nih, definisinya adalah seorang V adalah binomial positif, misalkan U adalah U, V, vektor V adalah V, sembarang vektor, misalkan K ada sembarang skalar. Tentukanlah operasi pada V. Jadi misalnya 1 tambah 1 dan 2 dikali 1, hasilnya adalah 1 kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Dan aksioma yang keempat ini adalah vektor 0 di ruang angka 1. 0 sama dengan 1. Berarti U tambah V di berarti kan dengan definisi ini kan tadi, ya kan teman-teman? Dengan definisi yang ini kan, definisi yang ini. Nah, ini dengan definisi berarti kalau berarti U tambah V itu berarti U dikali V, U dikali 1. Berarti sini adalah U, gitu kan. Negatif vektor U adalah kebalikannya. Berarti ini bisa kita coba buat kalau min U itu adalah hasilnya adalah 1. Berarti kita pakai aksioma yang tadi. Nah, kita pakai aksioma yang kelima. Nih, aksioma yang kelima itu apa? Aksioma yang kelima adalah U ditambah dengan min U sama dengan min U tambah U. Oke. Berarti kita bisa dapat coba buat menjadi ini adalah ya. Jadi bahwasanya U ditambah dengan seper U ini berarti ini kan penjumlahan nih. Penjumlahan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, berarti U dikali dengan seper 2. Gitu. Oh, sorry. U dikali seper U. Sorry, bukan seper 2. Maaf, teman-teman. Seper U. Berarti, guna definisi ini berarti U dikali dengan seper. Kita tinggal coret aja. Berarti hasilnya adalah 1. Dan 1 ini adalah 0. Gitu. Nah, kan? Vektor 0 adalah ruang. Dan 0 adalah angka 1. Dan 0 sama dengan 1. Berarti 1 adalah 0. Gitu. Lalu kita buktikan aksioma yang ketujuh. Ketika KU tambah V tadi kan berarti KU tambah KV gitu kan. Tapi di sini didefinisikan bahwasannya U dikali V tidak skalar tadi. Ya kan, skalar tadi berarti kalau KU itu adalah UK, kalau KV berarti menjadi VK gitu kan. Ya kan, ini bisa kita ubah ya kan menjadi berarti K pangkat K, KV pangkat K gitu kan. Nah, sedangkan di sini didefinisikan bahwasannya dia itu adalah UK, berarti KU-nya adalah U pangkat K, lalu V ini adalah V itu adalah VK. Oh, V itu adalah V pangkat K. Gitu. Nah, oke. Berarti UK tambah VK, kita tinggal sebut saja sifat dari eksponen ya, teman-teman. Jadi kalau pangkatnya sama, itu tinggal kita masukin aja. U dikali V pangkat K, gitu. Lalu, dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. KU tambah KV. Hasilnya seperti itu. Nah, oke. Akhirnya kita sudah buktikan tadi aksioma 10 tadi dan nilai contoh-contoh ruang vektor. Gitu nah.
sekarang kita tahu bahwasannya sifat-sifat vektor gitu ada berbagai macam sifat-sifat vektor. Ketika 0 dikalikan dengan U, kan kita tahu bahwasannya semuanya itu ketika dikalikan 0 hasilnya adalah 0 gitu. 0 dikali dengan U hasilnya 0. Oke, udah terbukti K 0, K dikalikan dengan 0 skalar berapapun dikalikan dengan hasilnya 0. Min 1 dikalikan dengan U, dia adalah min U. Jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U ini sama dengan 0. Jadi jika K adalah skalarnya 0, berarti salah satu dari ini itu adalah uh, salah satu dari ini itu bernilai 0 gitu. Entah itu K-nya 0 atau U-nya yang 0. Salah satu ya teman, salah satunya saja 0. Gitu. Oke, jadi kita buktikan sifat-sifat vektornya dan kita masuk ke contoh soalnya tuh. Nah, contoh soal di sini itu untuk membuktikan aksioma yang pertama. Aksioma yang pertama itu tentang penjumlahan nih teman. Nah, penjumlahan di sini. Nah, kita tahu bahwasannya diberikan dua vektor. Berarti ini vektornya itu ini ya, bergerak di vektor R2. Vektor R2, vektor dua dimensi. Karena ada dua, hanya ada dua saja. Berarti ini sore ini akan saya tutup saja. Akan saya tutup saja. Ya nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba lanjutkan mengerjakannya. Berarti penjumlahan U tambah V ini yang tanya. Tentukan hasil penjumlahan U tambah V. Oke, ini sebenarnya ini bisa kita ubah ya teman-teman. Kita ubah menjadi 1,2 sama V min 3,4. Nah, kita tahu bahwasannya sebuah aksiom yang pertama tadi itu mengatakan bahwasannya ketika penjumlahan U ditambah V, itu hasilnya adalah 1 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan 4. Berarti kita bisa mengatakan U ditambah V ini yaitu adalah berapa? 1 tambah min 3, dengan berarti berapa? 1 tambah min 3 berarti min 2. 2 tambah 4 hasilnya 8. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah V ditambah U hasilnya juga sama. Oke, apakah hasilnya juga sama? Buktikan saja teman-teman. Oh, maaf teman-teman. Betul sih, betul. Nah, oke. Nah, tadi ya, kita udah dapat bahwasannya hasilnya itu adalah min 2 sama 6 nih teman-teman. Nah, hasilnya adalah min 2 sama 6. Oke. Nah, jika kita coba membuktikan sebuah V ditambah U itu hasilnya sama dengan ini. Berarti kita bisa coba balikkan saja. Berarti min 3 ditambah dengan 1, berarti min 3 ditambah dengan 1, sama 4 ditambah dengan 2. Nah, samakah? Iya, hasilnya sama teman-teman. Hasilnya sama ya, sama dengan ini. Berarti sudah terbukti dan aksioma tadi. Gitu. Itu aksioma yang pertama gitu. Nah, lalu untuk aksioma yang kedua ini aksioma yang pertama sudah kita buktikan. Lanjut ke aksioma yang kedua. Ini ada contohnya lagi. Oke, ini saya tutup kembali ya teman-teman. Nah, oke. Nah, oke, pembuktian aksioma yang kedua. Aksioma yang kedua itu kita tahu bahwasannya untuk setiap U berada di V dan K berada di R, perkalian KU berada di suatu vektor W dalam ruang vektor dua dimensi, berarti ini R pangkat 2 ya. Tentukan hasil perkalian skalar K dikali W. Nah, untuk kali ini kita juga bisa tahu itu. K dikali W, berarti ini adalah K dikali W, ini vektor W. Berarti ini adalah K dikali dengan W1, K dikali dengan W2. Nah, oke. Berarti ketika K-nya itu adalah 3, kita dapat tahu bahwasannya min 3 dikalikan dengan 2, teman-teman. Min 3 dikalikan dengan min 1. Sehingga bisa kita mendapatkan bahwasannya KW ini ialah min 6
koma berapa nih? Min 3 kali 3. Min 3 kali min 1. Berarti 3. Berarti KW-nya itu adalah min 6,3 gitu. Kita coba lihat. Ya, betul ya. Nah, sebenarnya mau itu diubah menjadi bentuk seperti ini, mau itu diubah menjadi seperti ini, itu sama saja, teman-teman. Ya kan? Oke, begitulah untuk yang jawaban yang kedua. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu aksioma yang ketiga nih, teman-teman. Ini kita tutup lagi. Tutup lagi, apakah jawabannya akan sama? Oh, tutup lagi, teman. Nah, nah, sekarang kita coba buktikan. Tadi udah kita buktikan sifat-sifatnya. Ya ini berarti aksioma yang ketiga nih teman. Aksioma yang ketiga. Yaitu ketika U tambah V ditambah W, itu adalah hasilnya adalah U tambah V tambah W. Nah sekarang nanti kita buktikan ya apakah hasilnya sama gitu. Nah lalu kita akan coba buat dulu. Nih 3 ruang vektor berarti ini ruang vektor 2 dimensi juga. Vektor 2 dimensi. Maka U tambah V tambah W. Berarti kita ini tambah V tambah W. Ini berarti kita buat ya, maka dengan ini dalam kurung kayak gini berarti kita jumlahkan ininya dulu. Berarti 1 dikurang dengan 2, 3 ditambah dengan 4, baru kita tambahkan dengan vektor W-nya yaitu 0,2. Berarti kita bisa dapat bahwasannya min 1,7 ditambah dengan 0,2. Maka ini adalah min 1,9. Nah, min 1,9 ya. Nah, sedangkan bagaimana kalau misalkan kita coba buat U ditambah V tambah W, berarti V tambah W-nya terlebih dahulu ya teman. Ini kan seperti ini. Nah, kita buat kalau misalkan U ditambah V tambah W-nya. Maka dengan ini kita bisa dapat katakan bahwasannya 1,3 ini kan ini ditambahkan dengan min 2 min 2 ditambah dengan 0 ya. Min 2 ditambah dengan 0 lalu 4 ditambahkan dengan 2. Berarti 1,3. Berarti ini kita bisa jumlahkan min 2,6 ya. Min 2,6 berarti ini 1 tambah min 2 berarti min 1 min 1,9. Yes. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Hasilnya sama. Sudah terbukti gitu teman-teman. Bahwasannya aksioma-aksioma tadi sudah kita buktikan. Dan ini adalah verifikasi aksioma associate tadi. Nah, oke, apakah hasilnya sama? Wait, ada yang berbeda nih teman-teman. Sebentar. 3 tambah 4. Oh, di soalnya salah ya teman-teman. Di soalnya salah ya. Ini harusnya 3 tambah 4 ini 7. Tambah dengan 2. Hasilnya 9 harusnya. Ini saya harusnya 9 guys. Ini juga 3 tambah 6. Harusnya juga 9. Nggak ditambahkan ya gitu. Nggak ditambahkan. Jadi, udah. Oke, ini sudah kita buktikan teman-teman. Sudah kita buktikan. Bahwasannya ini 1,9 teman-teman berarti sudah terbukti ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ruang vektor ini. Maka dengan ini dapat saya simpulkan bahwasannya ketika untuk mengerjakan ruang vektor ini sangat perlu sekali untuk meninjau ulang vektor-vektor yang diberikan pada soal dan kita buktikan menggunakan ke-10 aksioma ini teman-teman. Dan ketika kita buktikan dan salah satunya saja itu tidak menunjukkan bahwasannya aksioma itu betul, berarti itu bukanlah ruang vektor, teman-teman. Oke? Setelah itu, menggunakan langkah-langkah ini, kita udah belajar mengenai skalar, kita udah belajar mengenai pengertian vektor, ruang vektor, dan kita udah belajar aksioma. Lalu, bentuk dari U tambah V ini, ya kan, ini bisa kita bentuk menjadi sebuah vektor matriks 2 kali 2. Tergantung ya teman, tergantung. Kalau dia vektornya itu ada 3, berarti nanti akan ada 3 teman-teman. 1,2,3. Seperti itu teman-teman. Oke? Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Saya harap ini akan memberikan manfaat dan juga pengetahuan teman-teman mengenai vektor. Jadi saya akhiri dengan terima kasih dan selamat malam.